Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Burhan Kiki. Saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntutan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya budaya organisasi merupakan suatu normal dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Budaya organisasi biasanya melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan seluruh nilai di dalamnya. Sehingga budaya organisasi ini akan direfleksikan melalui kegiatan mereka sehari-hari, mulai dari interaksinya dengan orang lain, caranya bekerja, dan ekspektasi di masa depan. Selanjutnya pengertian budaya organisasi menurut ahlinya. Yang pertama, Sarpin. Menurut Sarpin, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Dan yang kedua, Kreitner dan Kinigi. Mereka menyatakan budaya organisasi biasanya digambarkan dalam arti yang sama, pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu, berfungsi sebagai perekat yang menyatakan organisasi. Setiap organisasi yang beraneka ragam bentuknya pasti memiliki budaya berbeda-beda. Perbedaan budaya organisasi ini hal yang sangat wajar karena lingkungannya yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, Susanto mengatakan budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi. Sehingga setiap anggota organisasi wajib memahaminya dan bertingkah laku serta berperilaku sama. Dan yang keempat, Latans berpendapat budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah pada perilaku anggota organisasi. Semua anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Dan yang kelima, ada Sein. Menurut Sein, budaya organisasi adalah sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh sebuah kelompok. Tujuannya organisasi bisa belajar, mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis budaya organisasi. Dilihat dari perilaku karyawan, budaya organisasi yang sudah tertanam dengan baik akan terlihat jelas dari sikap dan tindakan karyawan dalam keseharian di tempat kerja. Nah, ini beberapa indikatornya antara lain: 1. Sebagian besar karyawan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai dan harapan perusahaan. Misalnya bersedia bekerja lembur secara sukarela ketika pekerjaan harus segera terselesaikan. Yang kedua, sikap kerja yang positif sudah menjadi kebiasaan, seperti cara berkomunikasi, menyapa, dan melayani pelanggan atau klien. Yang ketiga, karyawan mampu merespon situasi secara spontan. Nah, contohnya ini tuh seperti langsung membantu rekan kerja ketika mengalami kesulitan tanpa harus meminta kepada kita gitu. Yang keempat, terjalin hubungan kerja yang harmonis, hangat, dan saling mendukung antara sesama karyawan. B. Tingkat motivasi kerja. Pemahaman dan penghayatan terhadap budaya organisasi dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Hal ini terlihat dari semangat mereka dalam menyelesaikan tugas, bekerja dengan antusias, dan tidak merasa tertekan atau terpaksa dalam menjalankan pekerjaannya. Yang C. Loyalitas karyawan. Budaya organisasi yang kuat akan membentuk rasa memiliki terhadap perusahaan. Karyawan cenderung memiliki loyalitas tinggi dan keinginan untuk bertahan dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya, sehingga tingkat turnover karyawan menjadi lebih rendah. Yang D. Perform kerja karyawan. Budaya organisasi membantu karyawan memahami aturan, norma, serta batasan dalam bekerja. Dengan pemahaman tersebut, risiko kesalahan kerja dapat diminimalkan dan kualitas hasil kerja menjadi lebih baik. Dan terakhir, dampak terhadap kinerja perusahaan. Motivasi dan kinerja karyawan yang meningkat akan berdampak langsung pada produktivitas dan pencapaian perusahaan. Namun perlu diperhatikan bahwa penerapan budaya organisasi yang tidak selalu justru dapat
memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Untuk itu, program Culture Transformation dari ATC Consulting hadir sebagai solusi dalam menganalisis dan perbaiki budaya organisasi agar perusahaan lebih siap menghadapi tantangan dan berkembang secara berkelanjutan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya. Kali ini saya akan membahas pengertian budaya kerja. Budaya kerja sendiri mengacu pada kumpulan nilai, norma, kepercayaan, serta praktik yang membentuk pandangan bersama dalam suatu organisasi. Intinya, budaya kerja itu sendiri mencerminkan cara kita melakukannya saat ini. Penting diingat bahwa budaya kerja tidak statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan dalam anggota organisasi itu sendiri. Lalu ada beberapa jenis budaya kerja. Di sini saya hanya memaparkan 4 jenis budaya kerja, yaitu yang pertama clan culture, di mana budaya kerja tipe ini menekankan pada nilai-nilai kolaborasi, kebersamaan, dan interaksi yang hangat antar anggota organisasi. Bisa dibilang, jenis budaya kerja ini, clan culture ini, mirip seperti sebuah keluarga. Lalu yang kedua, market culture, di mana jenis budaya kerja ini ditandai dengan fokus kuat pada hasil pencapaian serta persaingan yang sehat, di mana organisasi dengan market culture ini memiliki orientasi eksternal yang cukup tinggi dengan penekanan pada pencapaian tujuan keuangan dan performa yang superior. Lalu yang ketiga, adoractic culture. Budaya adoractic culture menekankan pada fleksibilitas, inovasi, serta kreativitas organisasi, di mana culture ini cenderung menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen atau penemuan inovasi baru, solusi baru, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah hierarchical culture, di mana budaya kerja jenis ini menonjolkan struktur hierarkis yang sangat jelas dan pengambilan keputusan yang selalu terpusat, di mana organisasi dengan hierarchy culture memiliki peraturan dan prosedur yang kaku dan keputusan sering diambil di tingkat manajemen yang lebih atas. Keteraturan dan stabilitas adalah nilai utama dengan cara mengkontrol yang kuat dari atas ke bawah. Budaya ini sering ditemui di lingkungan yang memerlukan standar operasional yang ketat dan kepastian dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi mendukung dan mengubah budaya kerja. 1. Menetapkan nilai dan arah perusahaan. Langkah awal yang perlu dilakukan perusahaan adalah menentukan nilai-nilai inti serta visi yang jelas. Nilai ini menjadi pedoman sikap dan perilaku karyawan dalam bekerja. Dengan arah yang jelas, setiap karyawan tahu tujuan perusahaan dan memahami peran mereka di perusahaannya. Yang kedua, pemimpin sebagai contoh nyata. Perubahan budaya kerja harus dimulai dari pemimpin. Pemimpin tidak hanya memberi arahan, tetapi juga menunjukkan langsung bagaimana nilai perusahaan diterapkan. Nah, sikap terbuka, jujur, dan konsisten dalam pemimpin akan mendorong karyawan untuk meneladani hal yang sama.
Yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Budaya kerja yang baik terbentuk dari komunikasi yang terbuka. Perusahaan perlu menyediakan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat, ide maupun masukan. Transparansi dalam penyampaian informasi juga dapat meningkatkan rasa percaya antara karyawan dan manajemen. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Lingkungan kerja yang sehat akan lingkungan yang menghargai pendapatan. Setiap karyawan dapat melihat latar belakang atau jabatan, perlu merasa diterima dan dihargai. Dengan suasana kerja yang seperti ini, karyawan akan lebih nyaman dan termotivasi untuk berkontribusi. Yang kelima, memberikan apresiasi atas kinerja. Penghargaan terhadap karyawan sangat penting dalam membangun budaya yang positif. Apresiasi tidak selalu bentuk materi, tetapi juga bisa berupa pengakuan, pujian, atau ucapan terima kasih. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan. Yang keenam, mendukung pengembangan karyawan. Perusahaan perlu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang, baik melalui pelatihan, mentoring, maupun pengalaman kerja baru. Dukungan seperti ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap masa depan yang potensi karyawan. Yang terakhir, menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Budaya kerja yang baik juga memperhatikan kesejahteraan karyawan. Fleksibilitas kerja, kebijakan cuti, dan perhatian pada kesehatan mental dapat membantu karyawan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupannya pribadi. Sekian dari kami semua. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it harder to see underneath it.